Jika kamu punya rumah, salah satu prioritasmu haruslah keamanannya. Harus ada kunci agar orang-orang di dalamnya aman. Tapi tahukah kamu bahwa ada rumah-rumah di dunia yang sangat aman? Karena rumah-rumah itu tidak hanya dikelilingi tembok tinggi dan penjaga. Sebaliknya, rumah-rumah itu juga memiliki pasukan polisi sendiri, bunker militer, dan sistem keamanan AI sendiri. Dan yang lebih hebat lagi, rumah-rumah itu juga dirancang untuk bertahan bahkan dari serangan nuklir. Tapi pertanyaannya, siapa orang-orang yang tinggal di sana? Dan kenapa mereka harus memiliki tingkat keamanan seperti ini? Di video ini, kita akan membahas 5 properti pribadi paling aman dan paling ketat penjagaannya di seluruh dunia. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Nomor 5, Pulau Indian Creek, Amerika Serikat. Ini adalah Pulau Indian Creek di Miami, Florida yang lebih dikenal dengan sebutan Billionaire Bunker. Ini adalah salah satu komunitas perumahan paling eksklusif dan paling aman di seluruh Amerika Serikat. Pulau ini terletak di Biscayne Bay, sekitar 4 mil dari pusat kota Miami. Luasnya hampir 300 ekar, tapi hanya ada 41 kafling hunian. Artinya, setiap properti sangat besar dan hanya sedikit orang yang benar-benar tinggal di sini. Ada juga lapangan golf pribadi dan country club yang eksklusif hanya untuk para penghuni dan tamu mereka. Pertahanan utama pulau ini adalah lokasinya. Pulau ini dikelilingi oleh air dan hanya ada satu jembatan yang menghubungkan ke daratan utama. Jadi kalau kamu ingin masuk, tidak ada jalan lain yang bisa dilewati. Semua kendaraan yang melintasi jembatan harus melewati pos pemeriksaan keamanan terlebih dahulu dan para tamu harus mendapat persetujuan dari penghuni sebelum diizinkan masuk. Tapi bukan hanya gerbang yang menjaga pulau ini juga punya departemen kepolisian sendiri. Hal ini sangat jarang terjadi untuk komunitas yang hanya memiliki 41 rumah saja. Para polisi berpatroli menggunakan kendaraan, berjalan kaki di sekitar pulau, dan juga menggunakan kapal patroli untuk menjaga garis pantai. Selain itu, ada kamera pengawas dan sistem keamanan lainnya yang terus memantau di sekitar pulau. Karena itu, sangat sulit untuk mendekati Indian Creek tanpa langsung terdeteksi. Tidak heran juga mengapa keamanannya begitu ketat, karena disinilah beberapa orang terkaya di dunia tinggal. Beberapa pemilik properti terkenal di sini antara lain Jeff Bezos, Ivanka Trump dan Jared Kushner, Carl Icahn, dan dilaporkan Tom Brady juga membeli tanah di sini. Karena itu, media menyebut tempat ini sebagai Billionaire Bunker. Tapi alasan sebenarnya kenapa Indian Creek istimewa bukan hanya karena banyaknya miliarder. Cara perlindungannya juga unik. Kebanyakan komunitas berpagar mengandalkan tembok tinggi dan beberapa penjaga keamanan. Di Indian Creek, pulau itu sendiri menjadi pertahanan pertama. Hanya ada satu jembatan di darat yang perlu dijaga. Sementara laut di sekitarnya terus diawasi oleh patroli laut dan sistem pengawasan. Karena kombinasi ini sangat sulit untuk masuk tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Dan meskipun hanya beberapa menit dari kota Miami yang ramai, dunia di dalam Indian Creek sangat berbeda. Jalan-jalannya sunyi, rumah-rumah di sini sangat sedikit, dan setiap orang yang masuk atau keluar diawasi dengan ketat. Singkatnya, para penghuni di sini tidak hanya membeli rumah, mereka membayar sesuatu yang jauh lebih berharga bagi mereka. Tingkat privasi, keamanan, dan ketenangan tertinggi yang jarang ditemukan bahkan di tempat paling mewah di dunia. Nomor 4, rumah mewah Lakshmi Mittal, Inggris. Bagaimana jika rumahmu tidak lagi dikelilingi oleh tembok tinggi atau pasukan penjaga pribadi? Namun ini tetap menjadi salah satu rumah paling aman di seluruh London. Itulah situasi unik dari rumah mewah miliarder Lakshmi Mittal. Rumah ini terletak di Kensington Palace Gardens, sebuah jalan yang pendek namun sangat eksklusif di West London. Hanya dalam jarak sekitar setengah mil, Anda dapat menemukan beberapa rumah termahal dan terindah di Inggris Raya. Di sini juga terdapat kedutaan besar dan kediaman resmi para duta besar dari berbagai negara. Namun alasan mengapa keamanan di daerah ini sangat ketat bukan karena para miliarder. Ini karena adanya kedutaan besar. Di antara kedutaan besar di sana, ada kedutaan dari negara-negara yang oleh pemerintah Inggris dianggap berisiko keamanan tinggi. Karena itu, petugas bersenjata dari Metropolitan Police Diplomatic Protection Group secara permanen berjaga di kedua ujung jalan. Sebelum masuk,
Kendaraan harus melewati pos pemeriksaan keamanan. Para pejalan kaki juga diawasi. Seluruh jalan diawasi oleh kamera CCTV yang hampir tidak memiliki titik buta. Singkatnya, rasanya seperti memasuki zona diplomatik, bukan jalan perumahan biasa. Salah satu penghuni paling terkenal di sini adalah Laxmi Mittal, miliarder baja kelahiran India dan salah satu orang terkaya di Inggris. Pada tahun 2004, dia membeli sebuah mansion di Kensington Palace Gardens seharga sekitar 57 juta pound sterling. Rumah itu sebelumnya dimiliki oleh keluarga Rothschild dan kemudian oleh Bernie Ecclestone, mantan kepala Formula 1. Karena ukuran dan kemewahannya, media Inggris menyebutnya sebagai Taj Mittal. Rumah ini memiliki 12 kamar tidur, kolam renang dalam ruangan, pemandian Turki, dan marmer yang diimpor dari tambang yang sama dengan tempat asal marmer untuk Taj Mahal di India. Rumah ini juga memiliki garasi yang dapat menampung sekitar 20 mobil. Beberapa tahun kemudian, Mittal juga membeli satu mansion marmer lagi, sebuah mansion di jalan yang sama sebagai hadiah untuk anaknya. Namun alasan sebenarnya mengapa rumahnya sangat aman bukan karena pintu-pintu mahal atau sistem alarm canggih. Keamanan sudah dimulai dari jalan itu sendiri. Kensington Palace Gardens memiliki penghalang keamanan, polisi bersenjata, dan pengawasan terus-menerus yang dijaga oleh pemerintah Inggris untuk melindungi kedutaan besar. Karena ada juga penduduk pribadi yang tinggal di sana, mereka secara otomatis juga menerima tingkat perlindungan yang sama. Singkatnya, Laxmi Mittal tidak perlu membangun benteng kecilnya sendiri. Seluruh jalan itu sendiri berfungsi sebagai pertahanan bagi rumahnya. Tempat ini juga memiliki sejarah yang kaya warna. Pada Perang Dunia Kedua, sebagian dari Kensington Palace Gardens digunakan oleh pemerintah Inggris sebagai pusat interogasi rahasia yang dikenal sebagai London Cage, tempat beberapa tentara Jerman yang ditangkap dibawa dan diinterogasi. Detail ini tetap menjadi rahasia selama bertahun-tahun setelah perang. Hingga saat ini, Kensington Palace Gardens tetap menjadi salah satu jalan paling eksklusif dan paling aman di seluruh Eropa. Dan rumah mewah Laxmi Mittal adalah bukti bahwa terkadang keamanan paling efektif bukanlah yang kamu bangun di dalam halamanmu, melainkan keamanan yang sudah lama mengelilingi tempat yang kamu pilih untuk tinggal. Nomor 3, The Scottsdale Moat Mansion, Amerika Serikat. Ketika kamu mendengar kata kastil, kemungkinan besar hal pertama yang terlintas di pikiranmu adalah kehidupan. Benteng-benteng abad pertengahan di Eropa yang dikelilingi oleh parit atau kanal dalam berisi air sebagai pertahanan dari para penyerang. Tapi bagaimana jika saya katakan ada sebuah rumah modern di Arizona yang masih menggunakan konsep yang hampir sama? Inilah Scottsdale Moat Mansion. Salah satu rumah pribadi paling unik di Amerika. Rumah ini terletak di padang pasir di luar Scottsdale, Arizona, dan pernah terdaftar untuk dijual dengan harga sekitar $15 juta. Sekilas, rumah ini hanya terlihat seperti sebuah estate mewah yang besar. Namun ketika kamu melihatnya dari udara, kamu akan langsung menyadari detail yang unik. Seluruh rumah dikelilingi oleh parit selebar 100 kaki atau kanal besar yang berisi air. Ini bukan sekadar dekorasi, ini adalah pertahanan pertama dari seluruh properti. Dan keamanannya semakin diperketat karena hanya ada satu jembatan yang menjadi satu-satunya jalan masuk. Artinya, pemilik rumah mengontrol satu-satunya akses legal menuju rumah. Tapi meskipun kamu berhasil melewati jembatan, rintangan belum berakhir. Di sisi parit ditanam pohon jeruk asam. Pohon-pohon ini tidak ditanam untuk buahnya, melainkan karena duri-durinya yang panjang, yang bisa mencapai hampir 4 inci. Ketika cabang-cabangnya saling bertautan, mereka membentuk penghalang alami yang hampir mirip dengan kawat berduri. Setelah parit dan pohon berduri, berikutnya adalah teknologi. Ada 32 kamera keamanan bertenaga AI yang ditempatkan di berbagai bagian properti. Menurut iklan penjualan rumah itu, kamera-kamera tersebut dapat mengenali apakah yang bergerak di sekitar adalah manusia, hewan, atau kendaraan. Karena itu, lebih cepat untuk menentukan mana gerakan yang normal dan mana yang mungkin merupakan ancaman. Rumah itu sendiri juga bukan rumah biasa. Pintu utamanya memiliki 13 deadbolt atau 13 kunci terpisah yang memberikan perlindungan tambahan terhadap upaya masuk secara paksa. Rumah ini juga memiliki ruang aman yang tersembunyi di dalamnya. Pintu ruang itu sangat berat, beratnya sekitar 2000 pon, hampir seberat sebuah mobil kecil. Pintu ini dirancang agar sangat sulit dibuka dari luar jika terjadi keadaan darurat atau upaya penyerangan. Selain rumah utama yang luasnya hampir 15.000 kaki persegi, ada juga rumah tamu, kandang kuda,
dan helipad sendiri. Sekilas, ini hanya terlihat seperti satu lagi mansion mewah di Arizona. Tapi ketika kamu melihat paritnya, pohon-pohon berduri, sistem keamanan AI, dan perlindungan super ketat di setiap pintu masuk, jelas rumah ini punya tujuan yang berbeda. Ini bukan rumah yang baru dipasangi sistem keamanan setelah dibangun. Sejak awal, rumah ini memang sudah dirancang seperti benteng modern. Rumah ini menggabungkan pertahanan yang digunakan di kastil kuno dengan teknologi kecerdasan buatan modern. Itulah sebabnya hingga sekarang, rumah ini tetap menjadi salah satu rumah pribadi yang paling unik dan paling kokoh yang pernah dibangun di Amerika Serikat. Nomor 2, Oppidum, Republik Ceko. Bagaimana jika terjadi perang nuklir atau pandemi bencana global? Sementara kebanyakan orang mencari tempat yang aman, ada beberapa individu yang sangat kaya yang sudah memiliki rencana sendiri. Salah satu contoh paling ekstrim dari hal ini adalah Oppidum, sebuah benteng bawah tanah raksasa di Republik Ceko yang dianggap sebagai salah satu bunker mewah terbesar di dunia. Tempat ini tidak dibangun sebagai rumah. Pada masa Perang Dingin, tempat ini dibangun oleh militer bekas Cekoslowakia sebagai bunker komando nuklir rahasia. Tujuannya adalah agar tetap berfungsi bahkan jika terjadi serangan nuklir atau perang besar lainnya. Setelah Uni Soviet runtuh, tempat ini tidak lagi digunakan oleh militer. Kemudian tempat ini dibeli oleh sebuah perusahaan swasta dan mulai diubah menjadi tempat tinggal bawah tanah yang sangat mewah untuk klien-klien super kaya. Hingga sekarang, identitas pemilik atau calon penghuninya masih belum dipublikasikan. Di Oppidum sangatlah besar. Tempat ini memiliki luas sekitar 77.000 kaki persegi, hampir sebesar sebuah pusat perbelanjaan kecil, tetapi tersembunyi di bawah sebuah bukit. Di dalamnya terdapat master suite, kamar tamu, kolam renang, spa, bioskop pribadi, ruang penyimpanan anggur, lounge cerutu, galeri seni, ruang pameran untuk mobil klasik, dan bahkan klinik medis yang lengkap. Namun mungkin bagian yang paling unik dari tempat ini adalah taman bawah tanahnya. Karena tidak ada sinar matahari alami, taman ini menggunakan sistem pencahayaan khusus yang perlahan-lahan berubah warna dari pagi hingga malam untuk meniru siklus siang dan malam yang normal. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang mungkin tinggal di bunker dalam waktu yang sangat lama, merasa suasananya lebih alami. Di Oppidum tidak hanya menawarkan kemewahan, tempat ini juga dirancang agar bisa bertahan hidup bahkan jika kehidupan normal di permukaan bumi benar-benar hilang. Tempat ini memiliki sumber air sendiri, pasokan listrik sendiri, dan penyimpanan makanan yang besar. Udara di sini melewati sistem filtrasi nuklir, biologis, dan kimia yang dirancang untuk menyaring partikel radioaktif berbahaya dan zat beracun lainnya. Singkatnya, seluruh bunker ini bisa tetap tertutup rapat dalam waktu yang lama tanpa bergantung pada layanan dari luar. Bahkan pasukannya sendiri juga diawasi dengan ketat. Lokasi persis bunkernya tidak dipublikasikan, jalan aksesnya bersifat pribadi, dan hanya sedikit informasi yang tersedia. Yang bisa diungkapkan oleh pengembang hanya tentang fitur keamanannya. Menurut perusahaan, mereka sengaja tidak mengungkapkan semua detail agar keamanan fasilitas tidak terganggu. Menurut laporan, harganya mulai dari sekitar 60 juta dolar. Namun harga ini masih bisa naik tergantung pada perlengkapan tambahan yang diinginkan oleh pemiliknya. Di Eropa dan Amerika Serikat ada juga bunker mewah lain yang dibuat untuk para miliarder. Namun, The DOP Dome adalah salah satu proyek terbesar dan paling komprehensif dalam jenis ini. Ini bukan sekedar panic room sederhana di bawah rumah. Ini juga bukan ruang bawah tanah biasa dengan pintu baja. Ini adalah bekas bunker militer yang diubah menjadi sebuah hunian mewah lengkap yang mampu menopang kehidupan para penghuninya meskipun mereka tidak keluar dalam waktu lama. Singkatnya, DOP Dome dibuat untuk orang-orang yang ingin melanjutkan kehidupan normal mereka meskipun dunia di permukaan berubah total. Nomor 1. Istana Nurul Iman, Brunei. Bagaimana rasanya tinggal di sebuah rumah yang lebih besar daripada gabungan beberapa istana terkenal di dunia? Di Brunei, ada sebuah istana yang diakui oleh Guinness World Records sebagai istana tempat tinggal terbesar di dunia. Inilah Istana Nurul Iman, yang artinya adalah Istana Cahaya Iman. Ini adalah kediaman resmi Sultan Hasan Al-Bolkiah dan juga berfungsi sebagai kantor pemerintahan resmi untuk banyak kegiatan penting negara. Ini bukan hanya rumah besar, ini adalah kompleks yang sangat luas, dengan luas sekitar 200.000 meter persegi atau lebih dari 2 juta kaki persegi.
Karena ukurannya, kompleks ini bahkan lebih besar daripada Istana Buckingham, Istana Versailles, dan bahkan Istana Vatikan jika dibandingkan dengan total luas area tempat tinggal mereka. Ketika kamu masuk ke dalam, rasanya seperti berada di sebuah kota kecil. Tempat ini memiliki 1.788 kamar, 257 kamar mandi, 44 tangga, 18 lift, dan 5 kolam renang. Ada juga aula perjamuan yang dapat menampung sekitar 5.000 tamu sekaligus. Sementara masjid di dalam istana dapat menampung 1.500 orang untuk beribadah. Namun fasilitasnya tidak berhenti sampai di situ. Ada kandang ber-AC, ada kandang kuda yang dapat menampung sekitar 200 kuda polo milik Sultan. Istana ini juga memiliki garasi yang sangat besar yang digunakan untuk sebagian koleksi mobilnya. Dalam berbagai laporan selama bertahun-tahun, diperkirakan koleksi kendaraannya pernah mencapai lebih dari 7.000 unit. Hal ini menjadikannya salah satu koleksi mobil pribadi terbesar di dunia. Pembangunan istana dimulai pada tahun 1981 dan selesai pada tahun 1984 bertepatan dengan kemerdekaan penuh Brunei dari penjajahan. Yang merancang istana ini adalah seniman nasional arsitektur Filipina yang terkenal, Leandro V. Locsin. Dia menggabungkan arsitektur tradisional Melayu, lengkungan Islam, dan kubah emas besar untuk menciptakan sebuah istana yang langsung dikenali bahkan dari kejauhan. Ketika sinar matahari mengenai kubah emasnya, kemegahan dan kemewahan seluruh bangunan ini semakin menonjol dan mendominasi. Tapi mengapa Brunei bisa membangun sesuatu yang sebesar ini? Sumber daya alam negara ini sangat berperan dalam hal itu. Brunei adalah salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar di Asia Tenggara. Selama beberapa dekade, ini telah menjadi sumber utama pendapatan negara. Karena itu, Sultan juga menjadi salah satu pemimpin terkaya di dunia. Dalam berbagai laporan, diperkirakan kekayaan pribadinya mencapai 20 hingga 30 miliar dolar. Menurut laporan, biaya pembangunan Istana Nurul Iman mencapai sekitar 1,5 miliar dolar. Meskipun jumlah itu sangat besar bagi kebanyakan orang, itu hanya sebagian kecil dari total kekayaan Sultan. Jadi baginya, membangun istana tempat tinggal terbesar di dunia bukanlah hal yang mustahil. Tidak heran juga jika keamanan di sekitar istana sangat ketat. Istana ini dijaga oleh angkatan bersenjata kerajaan Brunei dan keamanan pribadi Sultan. Area sekitar istana juga terus dipantau, termasuk sungai yang mengalir di bagian bawah istana. Ruang udara di atas area tersebut juga dikontrol dengan ketat. Karena itu, tidak ada penerbangan komersial yang melintas langsung di atas istana. Dan drone juga tidak diizinkan terbang sembarangan di sekitarnya. Yang menarik, meskipun keamanannya sangat ketat, ada satu tradisi yang sudah lama dijalankan di Brunei. Pada akhir Ramadan, Sultan membuka Istana Nurul Iman untuk umum selama 3 hari dalam sebuah perayaan yang dikenal sebagai open house. Ribuan warga dan tamu mengantre selama berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam istana. Sultan secara pribadi menjabat tangan setiap pria yang berhasil sampai di depan antrean. Sementara para wanita disambut oleh raja istri atau ratu. Anak-anak juga diberikan hadiah dan uang tunai sebagai bagian dari tradisi ini. Selama 3 hari, salah satu kediaman pribadi yang paling dijaga ketat di dunia, sementara menjadi salah satu bangunan yang paling mudah diakses di Brunei. Warga biasa dapat masuk ke aula yang biasanya hanya digunakan oleh keluarga kerajaan dan pejabat pemerintah. Mereka bisa menikmati makanan yang disiapkan oleh dapur istana dan melihat langsung bagian dalam gedung yang biasanya tertutup untuk umum selama 362 hari lainnya dalam setahun. Setelah perayaan, pintu-pintu kembali ditutup dan istana kembali beroperasi seperti biasa. Namun alasan mengapa Istana Nurul Iman menempati urutan teratas dalam daftar ini bukan hanya karena ukurannya, bukan juga hanya karena banyaknya kamar atau harganya yang sangat mahal. Alasan sebenarnya adalah orang yang tinggal di sini. Sultan Brunei bukan hanya penghuni istana, dia juga merupakan raja absolut negara ini, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan memiliki kendali langsung atas banyak institusi utama pemerintahan. Singkatnya, keamanan Istana Nurul Iman tidak hanya bergantung pada tembok tinggi atau para penjaga. Keamanan itu bergantung pada seluruh kekuatan negara. Jadi tidak heran jika Istana Nurul Iman dianggap sebagai salah satu kediaman pribadi terbesar, termahal, dan paling ketat pengamanannya yang pernah dibangun dalam sejarah. Survival Condo Project, Amerika Serikat.
Jika di Oppidum di Republik Ceko adalah bekas bunker militer yang diubah menjadi hunian mewah, ada yang serupa juga di Amerika Serikat. Namun alih-alih bunker komando, yang digunakan adalah bekas Atlas Missile Silo pada masa Perang Dingin. Inilah Survival Condo Project di Kansas, salah satu bunker survival mewah paling terkenal di seluruh dunia. Pada masa Perang Dingin, silo rudal ini dibangun oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai bagian dari pertahanan terhadap kemungkinan serangan nuklir. Karena harus mampu menahan ledakan dahsyat, tempat ini dibangun di bawah tanah menggunakan dinding beton bertulang yang sangat tebal dan pintu baja anti ledakan yang sangat kuat. Setelah beberapa dekade, tempat ini tidak lagi digunakan oleh militer. Tempat ini dibeli oleh pengembang bernama Larry Hall yang melihat peluang unik. Alih-alih membiarkannya rusak, dia mengubahnya menjadi kondominium mewah bawah tanah untuk orang-orang yang ingin memiliki tempat tinggal aman jika terjadi perang nuklir, bencana besar-besaran, atau krisis global lainnya. Di dalam bunker, kamu tidak akan merasa sedang berada di bawah tanah. Ada apartemen mewah, kolam renang, gym, toko kelontong, klinik medis, dan perpustakaan. Ruang kelas untuk anak-anak, taman hewan peliharaan, lapangan tembak, dan bahkan pertanian hidroponik di mana kamu bisa menanam sayuran segar meskipun tanpa sinar matahari. Bunker ini juga tidak bergantung pada layanan dari luar. Ia memiliki pasokan listrik sendiri, sistem penyaringan air, dan penyimpanan makanan yang besar. Karena itu, kehidupan normal para penghuni masih bisa berjalan meskipun listrik, air, atau layanan penting lainnya di permukaan tanah terputus. Salah satu fitur paling uniknya adalah jendela digital. Alih-alih menggunakan jendela asli, setiap unit menggunakan layar high definition besar yang menampilkan pemandangan buatan seperti hutan, laut, gunung, atau matahari terbit. Tujuannya adalah untuk mengurangi stres dan rasa terkurung bagi para penghuni yang mungkin harus tinggal di bunker dalam waktu yang sangat lama. Menurut pengembang, seluruh fasilitas ini dirancang untuk mendukung para penghuni dalam jangka waktu yang lama jika kehidupan di permukaan tidak dapat diselamatkan. Singkatnya, Survival Condo Project bukan hanya sebuah bunker, melainkan sebuah kondominium mewah lengkap yang dibangun di bawah tanah, di mana para penghuni dapat melanjutkan kehidupan normal mereka bahkan di tengah bencana terburuk yang mungkin dialami dunia.